kuliah 4 tahun, habisin duit belasan juta, tapi pas lulus malah bingung. Ilmu gua mau dipakai buat apa ya? Tenang, bukan cuma kamu yang ngerasain begitu. Karena masalahnya bukan di kamu, masalahnya ada di sistem perkuliahan yang udah usang. Kuliah kita itu masih sibuk nyuruh hafalan, ngikutin teori jadul, tapi nggak ngajarin bagaimana cara mikir, cara hidup, apalagi cara bertahan di dunia kerja. Dosennya banyak yang masih ngajar kayak tahun 90-an. Kurikulumnya enggak nyambung sama dunia industri yang udah masuk ke era 5.0. Makanya jangan heran kalau banyak sarjana sekarang jago nulis skripsi, tapi gagal pas disuruh kerja tim, adaptasi atau bahkan komunikasi. Dan di video ini, gua bakal bahas semuanya, kritikannya, masalahnya, masalah terdalamnya, dan nanti gua bakal bocorin juga bentuk kampus yang ideal, yang seharusnya bisa ngebantu lo jadi siap hidup, bukan cuma siap lulus. Tonton sampai habis, lo bakal kaget. Kuliah sekarang makin terasa kayak formalitas. Datang, duduk, dengar, absen. Hafalan lebih penting daripada pemahaman. Nilai lebih diutamakan daripada logika. Dan bahkan mahasiswa yang berani mikir beda malah dianggap pembangkang. Coba lihat kenyataan. Banyak tugas bukan buat bikin pintar, tapi buat ngejar deadline. Kertas numpuk, pikiran kosong. Enggak sedikit mahasiswa ngejar tugas kayak robot. Kopi pas tes setor lupa. Besoknya enggak ada yang nempel di otak. Diskusi jarang. Tanya balik ke dosen, dibilang kurang ajar. Kritik dianggap ancaman, padahal harusnya kampus itu tempat nyalain otak, bukan matiin suara. Banyak kampus di Indonesia masih gagal jadi tempat tumbuh. Yang aktif dikira cari muka, yang kritik disuruh diam, yang kreatif ya disuruh ikut sistem lama. Kalau sistem pendidikan masih begini terus, jangan heran kita nyetak lulusan yang pintar ikut perintah, tapi nggak bisa ambil keputusan. Kuliah 4 tahun, pas lulus malah bingung mulai dari mana. Yuk jujur, kurikulum jadul, terlalu banyak teori, dan nyaris nggak nyambung sama dunia kerja. Industri butuh orang yang bisa bekerja tim, komunikasi, berpikir kritis. Tapi kampus masih sibuk ngejar nilai dan hafalan. Soft skill nggak dipelajari. Critical thinking hilang. Biaya kuliah mahal. Beasiswa sedikit. Dan kalau kamu kuliah di kota kecil, siap-siap nerima kualitas pengajaran yang beda jauh sama kampus besar. Dosen juga banyak yang stuck, ngajarnya gitu-gitu aja, nggak inovatif dan nggak relevan. Riset cuma jadi formalitas, dan lucunya, mahasiswa dituntut berpikir ilmiah, tapi nggak pernah dikasih ruang untuk mikir bebas. Tapi ini baru permukaan, masalahnya jauh lebih dalam dari sekedar sistem pendidikan. Kita itu kayak dipaksa ikut lomba, tapi garis finishnya enggak jelas. Kuliah hari ini terlalu kaku, segalanya diatur birokrasi, ide liar yang seharusnya dikembangkan malah dimatikan dengan aturan yang enggak sesuai dengan prosedur. Kampus seharusnya jadi tempat kita bebas berpikir, tapi kenyataannya justru bikin kita takut. Beda suara. Pendidikan tinggi belum membebaskan mahasiswa. Kita disuruh nurut, disuruh lulus, disuruh punya gelar, tapi enggak pernah ditanya kamu bisa apa. Fokus kita masih pada jasa, bukan kompetensi. Padahal dunia kerja enggak butuh gelar, dunia kerja butuh solusi. Kalau sistem ini enggak diubah, kita cuma jadi produk pabrik pendidikan. Lulusan banyak, kontribusi minim. Kita itu udah terlalu lama dibodohi sistem yang ngaku-ngaku mencerdaskan. Padahal kurikulum kita masih kaku, masih mikir semua mahasiswa butuh hal yang sama. Padahal realitanya tiap orang beda. Kita butuh kurikulum yang adaptif, konstekstual, yang ngasih ruang berpikir, bukan cuma ngasih tumpukan hafalan. Metode belajar juga harus diubah total. Nggak bisa terus-terusan dosen ceramah, mahasiswa nyatet lalu hilang arah. Harus praktif, harus bikin mahasiswa itu nyusun makna, bukan cuma disuapin materi. Terus kenapa biaya kuliah kita kayak beli mobil bekas tapi dapatnya sepeda rusak? Harga kuliah mahal, beasiswa terbatas, tapi fasilitas dan kualitasnya nggak sebanding. Kampus malah lebih fokus ngejar branding sama akreditas, bukan ngejar kualitas manusia. Kampus harus jadi ruang dialog, ruang aman, tempat mahasiswa bisa berpikir bebas, tempat takut di blacklist cuma karena beda pendapat. Dan satu lagi, budaya riset dan inovasi sekarang, riset cuma jadi kewajiban admin. Padahal disitulah seharusnya kampus melahirkan solusi-solusi yang nyata buat masyarakat. Kalau semua ini nggak diubah, kita cuma kayak dipaksa ikut lomba, tapi garis finishnya nggak ada. Lari muter-muter, capek sendiri, dan ujung-ujungnya nyerah sebelum ngerti arah.
Kolaborasi kuat antara kampus, industri, dan masyarakat. Ideal sistem perkuliahan. Coba bayangkan, kalau kampus di Indonesia itu benar-benar jadi tempat mencetak manusia unggul, bukan cuma pabrik jasa. Kita tuh selama ini kuliah kayak dipaksa ikut lomba maraton, tapi garis finishnya enggak jelas. Lulus, malah bingung mau jadi apa. Nyari kerja susah, mau usaha enggak disiapin, mau jadi pemimpin enggak pernah dibina. Sistem kuliah yang ideal itu bukan sekedar nyadorin teori, disuruh hafal terus kasih nilai, tapi jadi pusat pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Tempat di mana ide-ide besar dilahirkan, tempat kita ditempa, bukan ditekan. Mahasiswa harusnya dibina untuk jadi pemimpin masa depan, bukan dilatih jadi karyawan yang takut ngelawan. Pendidikan itu harusnya membahaskan pemikiran dan karakter, bukan sekedar mengejar nilai dan sistem dan ikut arus. Dan yang paling penting, kampus nggak boleh jadi menara gading yang so elit. Harus ada kolaborasi kuat dengan industri, masyarakat, dan dunia yang nyata. Biar yang kita pelajari di kelas itu nyambung dengan realita. Kampus yang ideal itu bukan tempat belajar diam, tapi tempat bertumbuh, bertanya, dan berkontribusi. Tapi pertanyaannya sekarang, emang bisa sistem kayak gini diwujudkan Indonesia? Masalah dalam sistem kuliah itu nyata, biaya mahal, dosen ngajar kayak robot, kurikulum ketinggalan zaman, dan yang paling parah, mahasiswa kayak dipaksa ikut lomba, tapi garis finishnya enggak jelas. Lulus terus apa? Banyak yang nganggur, banyak yang enggak kerja sesuai dengan jurusan, banyak yang akhirnya bilang, kuliah cuma buang-buang waktu dan uang. Tapi ini bukan soal siapa salah, ini soal sadar bahwa sistem emang udah usang, tapi bisa dirubah kalau kita mau. Kampus harusnya bukan cuma tempat ngumpulin IPK, tapi tempat tumbuh, tempat kita dibentuk jadi pemimpin. Bukan cuma pencari kerja. Dosen bukan sekedar penyampai materi, tapi membuka wawasan. Mahasiswa bukan cuma objek sistem, tapi bagian dari solusi. Pemerintah juga nggak bisa tutup mata. Harapan kita semua, bikin pendidikan tinggi yang membebaskan, bukan menindas. Bukan lagi soal lulus cepat, tetapi soal menjadi manusia yang utuh. Nah, kalau kamu merasa kuliah hari ini banyak yang harus kita benahi, tulis pendapat kamu di komentar. Suaramu bisa jadi langkah pertama buat perubahan. Dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang sadar bahwa kita bukan cuma generasi penerus, kita generasi yang bisa mengubah arah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita bukan produk sistem, kita pencipta masa depan.